Kita harus lapor polisi sekarang, Pak. Mama, tunggu, Ma. Kita tunggu kabar dari Rangga dulu. Mama nggak usah panik kayak begitu dong. Nggak boleh panik, Papa bilang. Kita tuh nggak tahu Radit di mana loh, Pak. Nggak. Kita harus ke kantor polisi sekarang juga, Pak. Ma. Mat, ayo kantor polisi kita. Baik, Bu. Ma, tunggu dulu, Mas. Tunggu ya. Duh, apaan sih, Pak? Mohon maaf, Pak, Bu. Ini... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Rangga, Bu. Saya mau cari Tiara, Bu. ada di belakang. Ibu panggilin dulu ya. Iya, Bu. Kasih. Rangga, gimana? Kamu udah dapat titik terang soal Radit? Belum. Sama sekali belum. Bahkan tadi pegawainya di sana juga nggak kenal sama Radit. Aduh, sekarang kita mesti gimana? Mau kemana lagi kita cari Radit? Udah. Kamu tenang ya, kamu sabar. Sekarang coba kamu inget-inget dulu. Kira-kira Radit akan pergi kemana kalau kayak gini? Dan setelah itu aku akan cari ke sana dan mudah-mudahan Radit ada, ya? Aku nggak tahu lagi nggak. Ini semua gara-gara aku. Harusnya aku nggak usah ngomong putus kayak gitu. Kalau nggak kejadian ini nggak akan terjadi. Kamu jangan ngomong gitu, kamu nggak salah sama sekali. Ini aku kasih tahu ya. Cepat atau lambat, Radit juga harus tahu tentang ini semua. Dan yang sekarang harus kita lakukan, kita berdoa. Ya, kita harus berdoa mudah-mudahan Radit nggak apa-apa. Oke? Ya? Tunggu. Kayaknya sekarang kita bisa ke tempat biasa yang sering aku kunjungi dulu deh sama Radit. Ya udah, kita mulai dari situ. Kita langsung sana dan mudah-mudahan Radit ada di sana juga. Oke? Yaudah kamu siap-siap dulu ya. Tiara, Rangga, kalian mau cari Radit? Gimana nanti Radit kalau lihat kalian berduaan? Menurut saya itu bukan masalah, Bu. Karena Radit taunya kita berdua kan emang sahabatan dari lama. Dan saya juga yakin Radit pasti senang kok ketemu kamu. Iya, ibu nggak usah khawatir. Rangga, kamu mikirin perasaan Radit. Tapi bagaimana perasaan kamu kalau lihat Tiara sama Radit? Saya ngerti konsekuensinya seperti apa, Bu. Tapi prioritas utama kita sekarang adalah kesehatannya Radit. Dan saya yakin betul, Bu. Radit sangat terpukul saat dia tahu dia putus sama Tiara. Dan sekarang kita harus cepatnya bisa menemukan Radit, Bu. Itu yang paling utama. Dan sekarang dia pergi. Nggak ada yang tahu dia ada di mana. Jadi sekarang kita harus cari Radit. Itu yang paling penting. Ya udah, kalau gitu sekarang kami pamit dulu ya, Bu, untuk cari Radit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Tiara titip Arka ya, Bu ya. Kita harus lapor polisi sekarang, Pak. Mama, tunggu, Ma. Kita tunggu kabar dari Rangga dulu. Mama nggak usah panik kayak begitu dong. Nggak boleh panik, Papa bilang. Kita tuh nggak tahu Radit di mana loh, Pak. Nggak. Kita harus ke kantor polisi sekarang juga, Pak. Ma. Mat, ayo kantor polisi kita. Baik, Bu. Ma, tunggu dulu, Mas. Tunggu ya. Duh, apaan sih, Pak? Mohon maaf, Pak, Bu. Ini bagaimana ya? Pak ngapain sih nanain Mama? Mama kantor polisi. Mama tahan dulu, Ma. Mama tuh nggak perlu panik kayak begitu. Kita juga nggak perlu melibatkan polisi dulu, Ma. Sebaiknya kita sekarang telepon Rangga dulu ya. Nggak. Mama mau tahu kondisi Radit sekarang juga, Pak. Jangan halangin Mama ya. Misi, Ma.
Mama tenang dulu dong, Ma. Nggak perlu ngebut seperti ini. Kalau Mama panik, takutnya malah terjadi apa-apa nanti. Udah deh, Pak. Jangan suruh-suruh Mama untuk tenang. Mana bisa sih Mama tenang? Radit itu nggak bisa dihubungin, handphonenya mati terus. Kita nggak tahu di mana Radit berada sekarang. Malah Mama yang bingung lihat Papa setenang ini. Atau jangan-jangan memang Papa itu nggak... Radit! Dit, Radit! Radit! Radit. Radit! Aduh, gimana kalau Radit nggak ketemu? Terus dia kenapa-napa? Aku takut banget dia kenapa-napa nggak. Enggak, Tiara. Radit nggak akan kenapa-napa. Aku yakin kok, kita pasti bisa menemukan Radit. Yang penting kita jangan nyerah. Oke? Radit! Radit! Udah, kamu gak usah sesali ini semua ya. Aku cuma nggak mau Radit kenapa-napa. Percaya sama aku. Radit gak akan kenapa-napa. Yang penting kita terus berusaha, dan aku yakin kita pasti bisa menemukan dia. Ya? Oh iya, selain di sini, kamu tahu tempat lain lagi yang biasanya Radit kunjungin? Aku bingung nggak. Aku bener-bener nggak tahu lagi harus kemana. Nggak. Aku khawatir kayak gini sama Radit. Bukan karena aku masih simpen perasaannya sama dia. Tapi karena aku care sama dia. Dia adik kita, adik ipar aku. Makanya aku nggak mau dia kenapa-napa. Aku percaya kok sama kamu. Kamu gak usah takut ya. Pak, tolong bantu temukan anak saya. Kalau bisa hari ini juga. Saya paham dengan kekhawatiran ibu ini. Tetapi maaf Pak, Bu, seseorang baru bisa dikatakan hilang apabila 2 kali 24 jam tidak ada kabar. Apa? 2 kali 24 jam, Pak? Ya. Kalau dalam 2 kali 24 jam terjadi sesuatu sama anak saya gimana, Pak? Nggak bisa kayak gini. Mama tenang dulu, Ma. Memang begitu peraturannya. Kita ikutin aja, Ma. Nggak bisa, Pak. Gimana Radit nanti, Pak? Iya, Papa tahu. Tapi Mama sabar dong. Kapan saudara Radit memberi kabar tentang lokasinya? Atau mungkin terjadi sesuatu sebelumnya? Bagaimana situasi dan kondisinya? Sebenarnya dia baru saja mengalami sesuatu yang membuat dirinya shock, Pak. Coba saya telepon dulu ya, Pak, untuk memastikannya. Telepon Tiara, Pak. Telepon. Suruh dia ngomong yang sejujurnya. Iya, Mama sabar ya, Ma. Halo, Pak. Halo, Tiara? Gimana, Papa udah dapat kabar soal Radit? Iya, ini Papa sama Mama lagi di kantor polisi. Lagi mau melaporkan kehilangan Radit. Oh ya, Papa mau tanya sama kamu. Kamu kapan terakhir ketemu sama Radit? Baru aja tadi siang sih, Pak. Tiara ketemu di depan kafe, terus Radit itu ngejar taksi Tiara. Cuman setelah itu, Tiara nggak tahu Radit pergi kemana. Oh iya. Makasih, Tiara. Iya, Pak. Pak, Tiara boleh minta tolong nggak? Kalau Papa udah dapat kabar soal Radit, tolong kasih tahu Tiara. Iya. Nanti Papa pasti kasih tahu kamu ya. Makasih ya, Pak. Jadi menurut informasi, Pak, mobilnya Radit itu terlihat di basement cafe, Pak. Baik, kami akan segera melacak CCTV yang ada di area kafe.
Bapak bisa sebutkan berapa plat nomor Radit? Berapa? B1736 KBA. Iya. Terima kasih atas informasinya.